Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akmala alaina ad-dinah wa atama alaina ni'amah wa ja'alna bifadli wa ihsani khairu ummah wa ba'ats fina rasulahu min ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran. Assalatu wassalamu ala rasulillahi khairal bariyah afdalul makhluqat al-muallimul awal sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa alladzi 'allamana ad-dina rahmah wa samah wa siratal mustaqim li sa'adatid darain wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda ila yaumil qiyamah. Ya ikhwani wa akhwati fillah, dalam kehidupan semua manusia menginginkan kehidupan yang baik. Dari kita semua menginginkan memiliki keluarga yang harmonis. Kita menginginkan kehidupan yang stabil, ekonomi stabil, memiliki keturunan yang baik, memiliki karir yang baik, dan lain sebagainya. Akan tetapi, coba kita lihat di sekeliling kita. Dalam realita kehidupan kita, banyak orang yang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Banyak seorang dalam keluarganya banyak permasalahan. Banyak dari mereka yang belum memiliki keturunan. Banyak dari mereka yang dalam keluarganya banyak masalah dan lain sebagainya. Allah sendiri telah mencantumkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah itu, sungguh bahwasanya akan aku uji kalian bisyai'im dengan suatu minal khawfi wal ju' dengan rasa takut dan lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat dengan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, wa basyiris sabirin dan beritahulah kabar gembira bagi mereka-mereka yang sabar. Ya ikhwani wa akhwati fillah, kita sebagai seorang hamba, ujian kita kalau dibandingkan dengan Nabi dan Rasul tidak ada apa-apanya. Karena dalam hadis riwayat Tirmidzi telah jelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi, kemudian ujiannya para orang-orang soleh, dan ujian orang-orang yang menyerupai kedua orang tersebut, yakni orang-orang soleh dan para nabi, dan baru seorang hamba. Coba kita lihat dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan ujian yang luar biasa. Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub, yakni dengan ujian penyakit kulit. Dengan ujian beliau seperti itu, beliau dijauhi dengan masyarakatnya, beliau dijauhi dengan keluarganya, hanya istrinya yang setia dengan beliau. Coba kita lihat dengan ujian Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam diuji dengan Allah dengan dimakan oleh seekor paus. Akan tetapi ketabahan beliau tidak tergoyah. Beliau tetap sabar dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dengan tawakal, sabar, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani wa akhwati fillah, oleh karena itu kita sudah memiliki suri teladan yang baik, yakni para nabi dan rasul. Bagaimana beliau ketika mendapatkan musibah, beliau tetap sabar, tetap tabah, tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani fillah, di dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan tentang bagaimana dalam menghadapi ujian Allah, yakni ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Maka minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan sabar menjalankan menghadapi musibah yang Allah berikan dan tetap kembali kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah dan lain sebagainya. Ya ikhwani wa akhwati fillah, tanamkanlah kepada diri kita keyakinan bahwasanya ketika hari ini ada rasa kegelisahan, ada rasa kesedihan, maka kita yakin bahwasanya
Di hari berikutnya akan ada tawa kebahagiaan. Hidup di dunia ini seperti halnya sebuah hari, yang mana ketika pagi ini kita akan mendapatkan siang hari, dan ketika kita siang hari kita akan bertemu dengan sore hari, dan ketika sore hari kita akan bertemu dengan malam hari, dan ketika kita telah menjalankan gelapnya malam hari kita akan bertemu dengan cerahnya pagi hari. Ya ikhwani wa akhwati fillah, oleh karena itu seberat apapun ujian kita yang Allah berikan, hendaknya tetap kita sabar dan tabah dalam menjalankan. Karena dalam Quran surat Al-Baqarah tadi di akhir ayat jelaskan wabasyiris sabirin, dan yang mana Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan wabasyiris sabirin basyiru bi annahum yufuna ajrahum bighairi ihsabin, yakni bahwasanya berikanlah kabar kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan balasan kebaikan tanpa adanya batasan. Ya ikhwani wa akhwati fillah, oleh karena itu marilah kita sama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan menambah kesabaran kita, yakni dengan ikhtiar kepada Allah, menambah ikhtiar kita kepada Allah, dengan kesabaran kepada Allah, dengan husnudon dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tetap yakin bahwasanya semua memiliki hikmah. Apabila Allah memberikan cobaan kepada kita, bahwasanya dari situ Allah masih memiliki rasa sayang kepada kita semuanya. Apabila kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berada di jalannya, untuk kembali kepadanya dengan meminta pertolongan kepadanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.